Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba ya menjawab ada dua pertanyaan, yaitu dari Bang Jaya Gimang ya dan Mu, Muhibrido. Jadi pertanyaan pertama teman-teman ya, ini pertanyaan Bang, tips dagang misal dagangan nggak habis, lebih baik bagaimana biar meminimalisir kerugian gitu kan. Jadi kalau ditanya resiko dagang teman-teman ya, itu tentunya banyak ya. Ya yang paling sering kita eh, kita rasakan itu adalah kalau dagangan kita isu sisa ya. Mungkin hampir semua ya, selaris-larisnya dagang pada suatu saat itu ada waktunya dagangan itu sepi. Dagang apa aja ya, baik itu dagang odading, bolang-baling ataupun cakwe, gorengan, nasi seperti itu pasti ya. Nah disitulah kita untuk tumbuh kreativitas ya sebenarnya. Ya kalau dilakukannya itu banyak sih teman-teman, tapi bagaimana cara kita, niat kita, kemudian keinginan kita, dan juga tadi kita berpikir untuk meminimalisir kerugian yang ada pada kita. Karena kalau sepengetahuan saya sendiri, saya juga sudah pernah mencoba ketika dagang seperti ini, dibuat seperti produk, artinya kita hanya menitip-titip seperti itu bisa jadi ya. Dan itu salah satu langkah teman-teman, karena pernah juga saya coba ketika dagangan itu sisa dulu. Kalau di Jawa itu kan banyak angkringan-angkringan ya kalau di satu malam ya. Jadi ketika dagang itu sisa siang gitu kan, saya antarkan siang ataupun sorenya ke tempat orang dagang-dagang seperti itu. Ya memang harganya pada saat itu lebih murah daripada kita jual sewaktu kita buka stand ya, ataupun kita tempat jualan. Contohnya pada saat itu harga per piece-nya atau per bijinya, per buahnya gitu kan, itu sudah harga Rp700 ya di sana ya. Dan mau nggak mau kan itu saya jual ecerannya mereka lah gitu kan, mereka jual Rp500. Itu kan untuk meminimalisir ya, artinya kerugian-kerugian kita gitu kan. Dan itu sempat berjalan gitu kan, tapi kan karena tidak konsisten, karena kalau kita mengandalkan sisa-sisa aja, kalau apalagi kalau kita produksi itu pun kayaknya tidak memadai, artinya dari keuntungan tipis karena harganya otomatis lebih murah daripada apa yang kita jual pada saat pagi. Nah itu yang pernah saya lakukan teman-teman ya. Dan bisa jadi teman-teman seperti itu kalau dekat pasar. Saya dulu pernah waktu berdagang di daerah Klaten teman, kebetulan di sana itu ada namanya Pasar Seragu ya. Mungkin bagi teman-teman yang di daerah Klaten, Jogja tahu lah Pasar Seragu seperti apa. Saya berdagang di pasar itu, di area pasarnya. Jadi ketika sisa ditukar-tukerin teman-teman, barter ya, harusnya barter. Kalau kita di rumah masak mungkin bisa barter dengan sayuran seperti itu. Bahkan saya pernah di Kroy ya, di daerah saya di Kabupaten Mesir Barat, Lampung. Saya pernah dagang itu, ketika nggak habis banyak orang yang nawarin gitu teman, daripada mereka bawa pulang pulang dagangan. Contohnya mereka dagang sayuran nih gitu kan, lebih baik mereka menukarkan seperti itu kan. Itu yang kedua teman. Tapi itu tergantung teman-teman ya. Kalau saya sendiri sekarang ya, kita sendiri ya lillahi ta'ala ya, artinya ketika sisa ya mau nggak mau kita berikan pada orang lain ya, kita sedekahkan gitu kan, daripada itu kebuang. Itu yang terjadi pada kita. Kalau meminimalisir tadi ya itu sebenarnya dari Bang Jaya ini tadi, solusinya itu lebih baik dititip-titipan. Kalau di daerah-daerah Jawa kemungkinan ya, entah di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan banyak sekali pedagang ya. Pedagang artinya bukan hanya pedagang yang pagi, terutama yang daerah angkringan-angkringan itu, karena di setiap sudut kalau di sana itu banyak sekali angkringan-angkringan yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan meminimalisir kerugian tadi. Cobalah gitu seperti itu. Atau kedua tadi, kalau kita tidak punya tidak malu gitu kan, ketika kita dagang tidak habis kan, kita dagangnya pagi ya ini kan, siang itu kita edarkan di pasar-pasar, pasti banyak yang mau gitu kan, seperti itu. Kita entah itu pulang bawa sayuran, bawa tempe, tahu, ibaratnya kan gitu kan, apa sayuran macam-macam, itu pasti mau, daripada kita membawa pulang dagangan itu sendiri. Itu yang berikut. Tapi kalau kita mau beramal sih ya itu teman-teman ya, diusahakan itu berikan pada orang saja daripada dibuang seperti itu. Nah itu ya dari pertanyaan Bang Jaya Gimang ya. Kemudian dari Bang Muhibrido,
pentingnya bibit roti goreng itu apa sih Bang? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau ditanya pentingnya bibit roti ataupun biang pengembang ya, saya sekarang nggak make ya. Artinya penting nggak seperti itu kan? Ya kalau ditanya penting sih ya mungkin penting, tapi kalau enggak juga nggak masalah kan seperti itu. Itu tergantung teman-teman semua kok. Ya mungkin dulu waktu saya dagang di Jawa, terutama daerah-daerah yang lebih dingin dan ya, mungkin di daerah-daerah seperti Magelang, di Wonosobo gitu kan, di daerah Boyolali gitu yang dekat-dekat gunung ya. Di sana relatif ya teman, relatif apa namanya cuaca ya, cuaca kan di daerah pegunungan itu tentunya dingin ya. Nah, nggak seperti daerah-daerah yang panas seperti kita. Contoh saya dagang di Bandar Lampung, di Kalimantan, di Palembang itu cuacanya panas sekali, bahkan di sana lahan gambut ya, sehingga kita kadang mandi itu saja, setelah mandi rasa anyesnya itu siram air langsung hilang gitu kan. Jadi kenapa saya bercerita seperti itu? Kalau di daerah dingin, otomatis pengembang yang kita berikan itu akan lebih banyak dan susah ngembang gitu kan. Makanya yang namanya bibit pengembang itu atau biang pengembang ya, itu sangat diperlukan karena apa? Dia membantu reaksi agar pengembang ini sendiri mempermudah naik ataupun reaksinya cepat ya seperti itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, mungkin bisa jadi ya, tapi ini baru kemungkinan saya kan make dulu karena itu istilah seperti kewajiban, tapi ya memang rasional karena teman-teman ya di daerah dingin. Jadi itu saya pakai. Yang kedua, mempermudah membuat adonan. Contohnya kalau di sana tuh buat adonan itu banyak-banyak teman-teman. Gak kayak saya dagang di Kalimantan, di sini itu hanya berapa kilo. Di sana tuh kan satu sak gitu kan, minimal 20 kilo gitu kan. Jadi kalau kita berikan ini biang pengembang ini, dia lebih cepat ya, sepertinya lebih cepat untuk tercampurkan dan lebih empuk seperti itu ketika kita, karena adonan manual sehingga mempermudah kita ngadon. Dan mungkin durasi karena kita mudah ngadon, dan disitulah membantu itu ya teman. Artinya itu di daerah dingin kemudian mempermudah aja karena mungkin dari pegangan ya, ketika kita membuat biang pengembang itu pegangan yang kita uleni itu langsung kena gitu seperti itu ya. Jadi itulah gitu kan intinya. Tapi tidak wajib untuk daerah-daerah seperti kita di sini. Karena apa? Di daerah panas itu seperti ini dikasih upama setengah sendok aja pengembang apalagi instan. Itu kalau adonan kita, teknik kita membuat adonan itu bagus, itu tidak perlu khawatir teman. Pasti ngembang itu seperti itu. Apalagi di Kalimantan teman, saya juga heran. Dan beda ya teman-teman hasil daripada di daerah dingin dengan daerah panas. Contohnya di Kalimantan dengan Jawa punya. Saya di Jawa pokoknya bikin 10 kilo, dan dibanding dengan saya membuat adonan 10 kilo di Kalimantan, itu hasilnya lebih banyak yang daerah Kalimantan. Karena apa? Proses pengembangan itu sangat luar biasa cepatnya. Jangan-jangan kalau teman-teman kebanyakan memberi ragi instan itu akan over ya, sehingga adonan kita itu ataupun bentuk yang kita potong itu ya kalau sudah kelewat ngembangan gimana repot ya teman-teman seperti itu. Makanya kalau upama 10 kilo membuat di Jawa kan daerah pegunungan sana, mungkin diberi ragi instan 2 sendok itu pas gitu kan. Tapi kalau daerah-daerah panas, setengah sendok makan itu diberi ragi instan, itu sudah luar biasa cepatnya gitu kan. Nah, itu bedanya teman. Oke, jadi itu saja teman ya, sedikit jawaban dari saya dari pertanyaan tadi, tips dagang ya, meminimalisir kerugian dan pentingnya bibit roti atau biang pengembang. Tergantung pada situasi dan kita sendiri bagaimana menjadikan wajib atau tidak. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.